sing sitae dimplok negara. Fungsinya sama. Tapi lek mbok analisa terakhir, TKI tidak akan pernah mendapatkan secuil apapun dari dua biaya ini. TKI tetap melongo dan tidak dilindungi. Dari sinilah analisa kita sudah jelas, KTKLN bukan perlindungan. KTKLN itu pemerasan baru. Dan kampanye ini disambut besar oleh BRI yang ada di Hong Kong. Ya kan? Kita setelah yang mimpin kampanye melawan KTKLN hingga saat ini. Apa kata seruan kita sekarang menjadi seruan BRI yang ada di Hong Kong, dan itu yang sempat mengoyak pemerintah Indonesia. Ya, itu salah satu kemenangan kita. Wujud konkret kemenangan kita adalah satu, hubungan kita dengan IMU dan juga LIPMI, aliansinya IMU, itu semakin dekat. Sekarang buruh migran di Hong Kong nggak bisa dipecah-pecah lagi, nggak kayak dhisik. Ada dua kekuatan. Sing sitok omong apa, sing sitok ngomong apa. Sekarang BRI tersatukan di dalam satu gerakan bersama di bawah bendera aliansi cabut Undang-Undang 39. Jadi bisa dikatakan ATKI adalah poros dari semua persatuan ini. Seketika juga itu kita mengeluarkan panduan ya. Pemerintah Indonesia harus sosialisasi ADW wis sosialisasi dewe. Ana PowerPoint tentang KTKLN, bahkan kita menelurkan satu dokumen tentang dia caranya nggih KTKLN. Konsulat baru kemarin nyeluk Menteri Luar Negeri dan Menteri Tenaga Kerja. Itu sudah berapa. Jadi dari sinilah kepercayaan massa terhadap kita, khususnya pergerakan yang kita pimpin semakin gede, dan semakin BMI ku semakin delok pemerintah ku jan jelek, orang berfungsi nambah. Ya kan kenapa? Karena kita bahkan lebih efisien dan efektif. Padahal kita ini dipikir ya pembantu. Kita ini dipikir ya pendidikannya radukur, tapi kecepatan efisiensi kita menangkap semua persoalan yang itu berimbas besar terhadap rakyat Indonesia di luar negeri itu sangat cepat sekali, dan ini berkat perjuangan ATKI itu sendiri. Sebulanan yang lalu, waktu ada perwakilan Menteri Tenaga Kerja dan Luar Negeri datang ke sini, kita juga mengadakan pertemuan rembuk bareng. Ini di bawah bendera aliansi cabut Undang-Undang 39. Di dalam petisi itu sekali lagi ditegaskan tuntutan kita, dan di dalam rembuk bareng itu dihadiri lebih dari 45 organisasi yang ada di Hong Kong. Dan 45 setuju KTKLN harus ditiadakan. Bahkan bisa dikatakan kawan-kawan yang ada di Kotiho yang awalnya juga ragu-ragu apakah harus dicabut atau tidak dicabut, sebelum dialog pun mereka juga mengkonsultasikan dengan kita dan sepakat KTKLN harus ditiadakan. Di bulan Mei 2011 ketika kita mengenal KTKLN ini, kita mampu menggelar aksi dengan dihadiri lebih dari 1.500 orang. Dan selanjutnya ada aksi beruntun menolak KTKLN. Apa yang kita dapatkan dari semua ini? Ya, apa yang kita dapatkan? Satu, yang pasti setelah aksi May Day kemarin, BNP 2TKI membuat kebijakan baru. Apa itu? Biaya yang awalnya asuransi dan juga biaya pelindungan sekarang hanya asuransi tok. Asuransi yang awalnya 400.000 per orang sekarang diturunkan menjadi 190 dan 290. Itu satu kemenangan, walaupun orang gede, lek ora gede mau ya apa kali iso menang ya. Terus kemenangan ketiga lainnya, mereka akhirnya membuka counter pembuatan asuransi di terminal Jakarta. Ya. Dan ini kabeh lek orang BMI bengok-bengok dan tidak BMI di Hong Kong sing bengok-bengok, tidak bakal ada perubahan. Oke. Jadi sekali lagi salut kepada kita, KTKLN harus terus dilawan. Kita sudah menang tapi belum sepenuhnya. Kampanye kedua yang sekarang sedang menyibukkan kita adalah tentang hak permanen residen bagi PRT asing. Sejarah kasusnya sebenarnya sederhana. Ini tidak pernah dimulai dari kita. Kita nggak pernah mengkampanyekan ayo jaluk hak permanen residen. Walaupun kita tahu itu hak kita. Nyapa? Karena kalau dibahas hampir tidak ada BMI ataupun buruh migran yang pengen jadi penduduk Hong Kong. Bagi kita sementing oleh pindah majikan, oleh pindah agen, oleh gaji dukur, oleh pindah pegawai cukup. Ya ora gak jadi penduduk tetap nggak apa-apa. Tapi kasus ini tiba-tiba mencuat dan menguak banyak hal di balik perlakuan pemerintah Hong Kong terhadap TKI, karena ada 3 buruh migran Filipina yang berani mengajukan diri untuk menuntut hak tersebut setelah mereka lebih dari 25 tahun di Hong Kong.
Ada yang berkeluarga, ada yang masih single, dan satu sudah menang. Kenapa itu pemerintah Hong Kong sekarang mau kancong? Mereka ingin memblokir jalur TKI atau jalur buruh migran PRT asing dapat hak permanen residen. Nyapo? Karena dianggap kita ini pembantu. Lewis pembantu, mbak yo S2 ya kan nggak goblok. Lewis pembantu, iya kan? Kenapa? Karena orang lain misalnya yang bukan orang pada Indonesia loh ya. Tapi dia nggak pembantu, dia masih diperlakukan lebih baik. Tapi awak mbak yo kuning, wajahmu kayak Cina, mbak yo S2, S3 tahunnya kan goblok. Iya kan? Makanya apa? Ini kan diskriminasi karena kelas kita sebagai PRT. Iya kan? Teman-teman Indonesia yang kerja di media lain, mereka bisa jadi penduduk 107 tahun. Podo-podo kerjone lho wi. Lek dipikir soro-soro sopo. Tapi nyapo hanya kita yang jumlahnya 300.000 ini yang diblokir oleh pemerintah Hong Kong. Karena di dalam otaknya pemerintah kita ini tidak bernilai. Nyapo jadi aku goblok mau. Ya sekurang wae tapi itu kenyataannya. Ini yang kita sebut diskriminasi karena status sosial kita yang pekerja rumah tangga, ya. Jadi sinilah walaupun kawan 3 Filipin ini di satu sisi mereka sempat menggoncang Hong Kong, kita juga melu bingung. Ada yang mungkin komentar negatif, aduh awakmu kok ciptakan masalah toh bagi kita. Satu sisi kita tetap mendukungnya kok, karena ini bukan lagi masalah kamu ingin atau tidak ingin, ini masalah diskriminasi. Siapa sing saklawase orang mau diperlakukan kayak budak di Hong Kong, ya? Kalau kita memang dua hak yang seharusnya sama dengan pekerja asing lainnya, mengapa tidak? Itu esensinya. Kenapa itu ATKI secara terbuka menyatakan walaupun angel, walaupun abot, kita akan terus mendukung perjuangan ini. Gak kabeh pengen, tapi ini bukan masalah pengen atau ora pengen, ini masalah kesetaraan. Orang enak sing pengen didiskriminasikan di Hong Kong, ya. Jadi perjuangan hak permanen residen hakikatnya perjuangan melawan diskriminasi, ya. Dan dari sini kita juga menggunakan persoalan ini untuk menguak berbagai jenis diskriminasi yang dilakukan pemerintah, antara lain aturan 2 minggu visa, biaya agen, penahanan paspor dan lain sebagainya. Saiki buruh lokal minimal melek moto. Oh ternyata wong pembantu nang kene hujan yo. Gajine saiki kerjane dawa. Jadi kesadaran rakyat Hong Kong sendiri semakin ombo saiki. Walaupun di satu sisi diskriminasinya juga semakin meninggi. Nah, yang sudah kita lakukan adalah ATKI sudah mengeluarkan panduan tentang hak permanen residen, sudah kita bahas, kawan-kawan minimal sudah paham esensi inti dari perjuangan hak permanen residen. Kita juga aktif terlibat di forum-forum dengan buruh lokal. Kita juga aktif terlibat dengan AMCB, ini aliansi dari Filipina, Nepal, Thailand, Sri Lanka. Kita juga aktif melobi, bahkan dengan pengacaranya. Tapi yang sampai detik ini tidak kita lakukan adalah demonstrasi. Itu benar. Dan kita punya alasan mengapa. Kita tidak berani turun ke jalan bukan karena kita keren. Karena kita hati-hati dengan banyaknya para tokoh politik yang sekarang mendoklang isu ini supaya mereka terpilih jadi anggota DPR bulan Maret. Bulan Maret Hong Kong sibuk pemilu. Dan banyak orang pengen menang nanggone DPR. Kenapa itu mereka? Untuk membuat majikan sentimen nanggone dhewe dan mereka majikannya gelem nyoblos para tokoh politik itu, mereka menggunakan ini. Ya, jadi kenapa itu kita sangat hati-hati sekali. Kita terus berjuang tapi ora usah kasar sik, ya. Kok lengkok yo kok. Oke? Lah, yo sabar untuk menang kan enggak apa-apa toh? Ya, oke? Jadi kenapa itu tanggung jawab kita terus mengedukasi teman-teman kita, majikan kita, dan juga menggalang dukungan dari orang-orang lokal. Tanpa dukungan orang lokal, awakmu sampai otakmu metu pun nggak bakal menang. Ya, jadi penting kawan-kawan sekali lagi pulang ke rumah jalan takut majikanmu kon ngerti nggak sih masalah permanen residen? Menurutku juga sih. Tadi aku memang ngangin, mulai jelas kan, oh ini loh bagi, karena kadang majikan dulu kita itu kayak wong serakah, tidak suka. Tapi kita jelaskan itu bukan masalah. Aku pengen pengen jadi penduduk Hong Kong kayak apa, aku dia cucu, dia anak, dia keluarga. Tapi sampai hanya pembantunya nggak boleh kan ini diskriminasi. Wah jadi penduduk Hong Kong ya ora penak lek gajimu gak ukur ora iso. Jadi tolong untuk dijelaskan. Oke ya kawan-kawan. Jadi hari ini sebenarnya pada jam yang sama kita mengadakan prakongres di sentral juga ada forum dengan pengacara yang menangani kasus ini.
ya, yang menangani kasus ini. Saat ini kita nggak bisa datang, tapi kita minta kawan-kawan dari IMU dan juga dari Pilar untuk menghadiri. Ya, insya Allah kita akan menelurkan panduan lagi, membahas seputar tentang apa sih persoalan di balik permanen residen. Ya, jadi kawan-kawan yang ATK itu tugas pertama apa? Jadi anggota Sinau. Ya, berapa? Mana sama yang ATK itu? Sogi kertas, sogi buku. Ya, berkaitan. Mending golek petok aku aja takok liyane, kertas endi mesti akeh, tapi lek takok liyane ora bakal ono. Makanan lho rene. Aku jujur iki, oke. Kampanye kita ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah menuntut kenaikan upah 4.000 per bulan. Kampanye ini kita luncurkan setelah PRT asing tidak dimasukkan ke dalam undang-undang upah minimum. Artinya apa? Ketika kita nggak dimasukkan, berarti kita tidak akan dilindungi oleh undang-undang nasional Hongkong yang mengatakan upah itu tidak boleh dirubah saenak dhewe. Lek rubah kudu ono sidang MPR DPR dhisik. Saiki upah kita sengatori lebor. Lek lebor muni 50 ya 50. Lebor muni 100 ya 100. Bagi kita itu penghinaan. Yang kita inginkan lek memang ada perubahan rapat atau sidang besar, PRT harus ada di situ, harus berargumen nyapa gaji muda, nyapa gaji medun, supaya ada diskusi terbuka. Itu kan esensi demokratis toh. Nah, di dalam upah kita, pemerintah sudah tidak demokratis. Tapi anyway kita kalah, ya. Tapi tidak berarti kekalahan kita menghentikan kita untuk menuntut kenaikan gaji. Kita menyerukan gaji 4.000 dan karena itu pemerintah Hongkong menaikkan gaji kita menjadi 3.740. Tanpa kita menyerukan pemerintah Hongkong nggak bakal ketemu hati ini untuk munggah. No, itu juga satu kemenangan kita yang harus kita saluti untuk kita sendiri. Namun kawan-kawan, kampanye ini belum selesai sampai di sini. Kita masih akan menyerukannya sampai tahun depan. Hari Migran Day Internasional tanggal 18 Desember kita semua pas hari Minggu loh tuh ya. Kita semua akan turun ke jalan, dua jalan, jalan ke konsulat dan jalan ke sentral. Jadi siapkan tenaga energi untuk melawan perbudakan modern dan juga perampokan. Terakhir, saya akan Oke ya, selama setahun terakhir ini rekor aksi yang sudah pernah kita lakukan. Aksi hari biasa di depan KJR itu 2 kali. Aksi di depan konsulat dalam jumlah kecil 1 kali. Demonstrasi besar utamanya karena KTKL ini 7 kali. Totalnya 10, makanya konsulat apal wajahmu ya dinyalano. Ya. Sampai apal ya. Yang kedua, ke pemerintah Hongkong aksi piket kecil itu 3 kali hari biasa. Demonstrasi besar itu 5 kali karena masalah penolakan untuk kita dilindungi dalam undang